Di bawah tatapan tajam mata Lang Yue, tanpa ia sadari, dahi Lang Ho berkeringat. Ia ingin berbicara. Tapi, bibirnya sulit untuk digerakkan. Antara dia dan Lang Yue terbentang jarak generasi yang sangat jauh. Bahkan kakek Lang Ho pun memanggil Lang Yue leluhur. Lang Yue mengalihkan pandangannya pada Lang Ye. Anak kecil, pergilah, kata Lang Yue. Lang Ye nyengir kuda. Baik leluhur, saya permisi, salam, kata Lang Ye. Setelah Lang Ye pergi, Lang Yue menatap Lang Ho. Lang Yue menghela nafas. Lang Ho, di sini terdapat mutiara yang cemerlang. Anda menyimpannya terlalu dalam. Dan karena itu, Anda telah menyia-nyiakan mutiara itu. Andai Lang Ye berada di klan, pasti saat ini ia akan menjadi generasi muda terbaik di abad ini, kata Lang Yue. Lang Ho tersenyum getir. Ia menangkupkan dua tangannya. Leluhur Lang Yue, harap maafkan aku. Ketika Lang Ye berusia 10, aku berniat mengantar dia ke klan kita. Tapi, anak itu dan ibunya memiliki hubungan yang kuat. Mereka sulit dipisahkan. Menimbang kedekatan mereka, akhirnya aku memutuskan membiarkan ia tetap di kota Lang. Harap leluhur memaafkan, kata Lang Ho. Lang Yue mengerutkan dahinya. Matanya menyipit dan menatap Lang Ho. Lang Ho, apakah Anda berkata jujur? Kata Lang Yue. Tubuh Lang Ho bergetar di bawah tatapan ahli sekelas Lang Yue. Sehebat apapun Lang Ho, tetap saja aura Lang Yue membuat ia merasakan tekanan yang kuat. Leluhur, Anda mengenalku sejak kecil, pasti mengerti aku, kata Lang Ho. Lang Yue tersenyum. Di dalam klan Lang, Lang Ho adalah jenius. Dalam usianya yang baru 40-an pas, ia telah mencapai ranah tulang jiwa level ke-9. Di alam itu, rata-rata, usia ahli di ranah tulang jiwa level 9 adalah 50-an. Sebagian yang seusia Lang Ho paling hebat hanya berada di ranah tulang jiwa level pertama. Selain jenius, Lang Ho juga generasi pada masanya yang paling disukai dan disayang semua orang di dalam klan Lang. Ia disayang karena kebaikan dan kejujurannya. Lang Yue menghela nafas. Sudahlah, aku percaya padamu. Tapi, aku berharap kalian tidak menitip Lang Ye pada klan. Bukan karena saran istrimu. Sebab, jika itu saran dia, bisa jadi ia ingin menguasai jenius kita dan berharap bergabung dengan klan Lin mereka, kata Lang Yue. Lang Ho tersenyum getir. Leluhur, adik Lin Sisian, bukan wanita seperti itu. Walau kedekatan dan rasa sayangnya sangat besar pada putra kami, namun ia selalu adil. Lagi pula, Lang Ye milik klan Lang dan juga klan Lin, kata Lang Ho. Lang Yue tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, Anda benar. Ia milik dua klan, namun sangat disayangkan berada lama di sini. Lang Ye menyia-nyiakan bakat yang ia miliki, kata Lang Yue sambil menggelengkan kepalanya, menyesali kondisi Lang Ye saat ini. Lang Ho tersenyum pahit. Ia mengenal putranya dengan sangat baik. Lang Ye seorang pemuda yang malas. Setiap kali ditegur, ia selalu dapat menjawab dengan alasan yang baik. Berdebat dengannya, Lang Ho tidak pernah menang. Belum lagi, istrinya pasti akan ikutan dalam perdebatan. Padahal, istrinya sama saja dengan putranya. Keduanya cerdas. Lang Ho selalu kalah jika berdebat dengan dua orang itu. Leluhur, sebagai seorang ayah aku tahu jika putraku berbakat. Namun anak itu sedikit susah diatur. Ia memiliki jiwa pemberontak. Dan ia selalu memandang negeri ini sangat damai. Hingga ia merasa tidak perlu mengejar kekuatan. Dan akhirnya, anak itu malas berlatih, kata Lang Ho. Lang Yue menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Lang Ho. Aku mengerti. Jeti, bukan Anda ataupun istrimu. Tapi, anak itulah yang menolak pergi ke klan. Lang Yue tersenyum. Dasar nakal, tentu ia mengerti. Di klan tidaklah sama dengan di kota Lang. Walau di sana ada ayah dan ibumu juga kakek dan nenekmu, anak itu mengerti. Di bawah pengawasan orang-orang tua itu, ia tidak bisa berbuat sesukanya. Hahaha, masih kecil, tapi anak itu berpikiran sangat licik, menarik, kata Lang Yue. Lang Ho tersenyum pahit. Ia menangkupkan dua tangannya. Leluhur, walaupun anak itu sedikit nakal, namun ia tidak akan membuat malu klan Lang kita. Yakinlah, kata Lang Ho. Agak khawatir. Lang Yue tersenyum.
Ia mengerti situasinya. Anda tenang saja, aku tidak akan menghukum Anda sekeluarga. Anak itu masih sangat muda. Ia nakal karena usia mudanya, asalkan ia tidak melanggar norma-norma kehidupan, tidak mengkhianati hati nurani, maka ia tidak membuat malu klan Lang kita, kata Lang Yue. Lang Ho tersenyum. Leluhur, walaupun adik Lin Xisian sangat memanjakan Lang Ye, namun jika masalah keadilan, ia akan memegang teguh. Ia tidak akan segan menghukum Lang Ye jika melakukan kesalahan yang besar, kata Lang Ho. Lang Yue menganggukkan kepalanya. Baiklah, Lang Ho. Aku tidak akan lama di sini. Ingatlah, apa yang aku titipkan adalah hal yang besar. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Ketika datang, aku menyamar, berharap tidak ada yang curiga jika melihat aku di sini. Simpan hal itu dengan baik. Aku akan pergi dulu. Kamu tidak perlu mengantarku. Urus saja hal itu, kata Lang Yue, sambil menunjuk ke arah tas butut yang ada di tangan Lang Ho. Lang Ho menatap tas itu dan menganggukkan kepalanya. Saat ia mengangkat kepalanya, Lang Yue telah pergi. Lang Ho melangkah keluar dari ruang pribadinya. Saat berada di luar ruangan, ia menatap ke segala arah. Kemudian melangkah dan pergi ke arah lebih dalam di gedung kediaman Tuan Kota. Lang Ye pergi ke arah di mana gudang harta Tuan Kota berada. Di depan gudang itu berdiri 2 penjaga dengan kultivasi di ranah jenderal level ke-9. Saat Lang Ho tiba, 2 penjaga menangkupkan 2 tangan mereka dalam posisi hormat. Salam Tuan Kota Lang, kata 2 penjaga bersamaan. Lang Ho menganggukkan kepalanya. Kemudian ia melangkah mendekati pintu gudang. Lang Ho membuka pintu gudang harta, kemudian masuk. Lang Ho berjalan sendirian di dalam gudang harta. Gudang itu sangat luas. Diameternya 20 meter persegi, dan memiliki ketinggian 10 meter. Di setiap tempat terdapat rak-rak yang berisi banyak benda. Rak itu dibuat bertingkat, hingga ketinggian ruang 10 meter, terisi dengan baik oleh semua harta yang disimpan. Lang Ho berjalan ke arah sudut terdalam gudang itu. Ia melirik ke segala arah. Kemudian tatapannya berhenti pada sudut terpencil di bagian atas rak. Lang Ho tersenyum. Ia melesat. Kemudian meletakkan tas butut di tangannya di tempat itu. Lang Ho melangkah keluar dari gudang harta, kemudian menutup kembali pintu gudang. Lang Ho menatap 2 penjaga gudang. Dengarlah, tanpa izin dariku, siapapun dilarang memasuki gudang harta. Siapapun itu, walau nyonya dan tuan muda sekalipun dilarang, kecuali mereka membawa surat perintah, kata Lang Ho. 2 penjaga itu menangkupkan tangan mereka. Ya tuan, kami mengerti, jawab 2 orang itu berbarengan. Lang Ho tersenyum, lalu melangkah pergi, meninggalkan area gudang harta. Ketujuh.